Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dahulu telah dijelaskan benar-benar bahwasanya kemana saja pun kita menghadapkan muka, di sana adalah wajah Allah. Penentuan arah kiblat bukanlah berarti bahwa di tempat yang dijadikan kiblat itu bersemayam Allah. Kiblat sekadar penyatuan arah seluruh orang yang sholat. Tandanya mereka mengikuti satu disiplin. Sekarang diberi lagi keterangan lebih mendalam. Bukankah kebajikan itu lantaran kamu memalingkan mukamu ke arah timur dan barat? Akan tetapi kewajiban itu ialah bahwa kamu percaya kepada Allah dan hari yang akhir dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi. Artinya, meskipun telah kamu hadapkan mukamu ke timur dan ke barat, ke Baitullah yang di Mekah atau ke Baitul Maqdis dahulunya, belumlah berarti bahwa pekerjaan menghadap itu telah bernama kebajikan. Sebelum dia diisi dengan iman, terutama bagi kamu orang Islam, menghadapmu ke timur atau ke barat menurut tempat kamu berdiri ketika kamu mengerjakan sholat. Misalnya kita orang Indonesia arah ke barat dan orang Amerika ke timur. Belumlah itu berarti suatu kebajikan kalau imanmu kepada yang mesti diimani masih saja goyah. Atau hendaklah menghadapmu ke arah timur dan ke arah barat didorong oleh iman. Dimulai terlebih dahulu dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Sebab disinilah letak kunci iman. Keduanya itu benar-benar menghendaki iman atau kepercayaan. Apatah lagi Allah tidak tampak oleh mata dan tidak pula ada orang yang telah pulang dari alam akhirat buat menceritakan keadaan di sana. Mana yang telah mati, tidak ada yang kembali hidup buat bercerita kepada kita tentang keadaan di sana. Sebab itu, keimanan kepada Allah benar-benar timbul dari keinsafan batin. Demi setelah melihat bekas nikmatnya atas diri dan bekas kuasanya atas alam. Pintu gerbang iman pertama ialah percaya kepada Allah, dan yang percaya itu bukan saja akal atau ilmu, melainkan menimbulkan dalam jiwa taat, cinta, dan setia, menghambakan diri dan patuh, timbul cemas kalau amal tidak diterima, serta timbul keinginan dan kerinduan akan diberinya kesempatan melihat wajahnya di hari akhirat itu. Iman kepada Allah dan hari akhirat menjadi pendorong untuk berbuat kebajikan. Moga-moga amal kita diridhoi, iman kita diterima. Dia timbul dari makrifat, dia menimbulkan cahaya di dalam hati atau nur, dan dia menimbulkan semangat, dia menimbulkan pengharapan buat hidup, buat bekerja dan berjasa. Iman menimbulkan dinamika dalam diri sehingga bekerja tidak karena mengharapkan puji sanjung sesama manusia. Dengan sendirinya iman kepada Allah dan hari akhirat menimbulkan iman kepada apa yang berhubungan dengan itu, yaitu iman kepada malaikat,
sebagai kekuatan yang telah ditentukan Allah melaksanakan tugas di dalam alam ini. Apatah lagi Tuhan pun menyatakan dalam firman-Nya bahwa malaikat itu akan turun memberikan sokongan sehingga kita tidak merasa takut atau duka cita di dalam hidup ini. Sebagaimana tersebut dalam surah Hamim As-Sajdah 30. Dan dengan sendirinya menimbulkan kepercayaan akan kitab, yaitu Al-Quran yang telah datang sebagai wahyu, yang akan menjadi tuntunan di dalam menempuh jalan yang lurus, yang diridhoi Allah. Dengan sendirinya, kepercayaan kepada kitab menyebabkan pula percaya kepada nabi-nabi semuanya, yang nama mereka telah disebutkan di dalam kitab itu. Kepercayaan hati atau iman itu bukanlah semata-mata hafalan mulut, tetapi pendirian hati. Dia membekas kepada perbuatan sehingga segala gerak langkah di dalam hidup tidak lain, melainkan sebagai akibat atau dorongan dari iman. Seumpama apabila kita merasai dan mengunyah-ngunyah semacam daun kayu, kita mengenal rasanya dan mengetahui bahwa rasa yang ada pada daun itu, rasa yang demikian jugalah yang akan terdapat pada uratnya, pada kulit batangnya, pada dahan dan rantingnya, apatah lagi pada buahnya. Sebab dari batang barangan tidaklah akan hasil buah delima, dan dari lalang tidaklah akan keluar bulir padi. Kepercayaan akan adanya malaikat adalah salah satu tiang lagi dari iman. Kita mengetahui bahwa rasul-rasul utusan Allah adalah manusia biasa. Untuk menyampaikan wahyu Allah kepada rasul itu adalah malaikat sebagai utusan Allah yang gaib. Rasul-rasul itu sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak menerima wahyu itu dengan langsung dari Allah, tetapi memakai perantaraan. Itulah malaikat yang disebut juga dengan nama Jibril, atau disebut juga ruh atau ruhul amin, ruh yang dipercaya, sebagaimana Muhammad juga disebut Rasulul Amin. Dia disebut juga Ruhul Kudus, ruh yang suci, dan lain kepercayaan kepada malaikat menimbulkan pula kekuatan dalam jiwa sendiri. Beberapa ayat di dalam Al-Quran menyatakan bahwa kepada manusia yang teguh imannya, kukuh pendiriannya di dalam mempercayai Allah, akan turun malaikat sehingga bertambah kekuatan semangatnya menghadapi segala perjuangan hidup, meskipun malaikat yang turun ke dalam diri umat yang beriman itu tidaklah sama dengan Jibril yang turun kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Apakah hakikat malaikat itu? Tuhan sendirilah yang tahu. Akan tetapi apabila kita selidiki peraturan dan perjalanan alam ini secara ilmiah, terutama tentang perseimbangan kekuatan dalam alam, perseimbangan daya berat, sehingga bintang-bintang yang berjuta-juta di atas lapangan cakrawala luas ini tidak pernah terjatuh dan kacau, dapatlah kita yakini tentang adanya daya-daya dan tenaga gaib untuk mengatur jalannya. Ini pun dapat kita beri nama dalam bahasa agama, yaitu malaikat. Orang yang mengakui percaya kepada adanya malaikat, tetapi dia pengecut, bukanlah dia percaya sungguh-sungguh dari hati. Dia hanya menganut kepercayaan hafalan, sebab suatu kepercayaan membekas kepada hidup. Demikian pula hanya dengan kepercayaan kepada kitab. Yang dimaksud di sini ialah satu kitab, yaitu Al-Quran. Dengan menyebut satu kitab, telah terbawa kitab-kitab yang lain, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Sebab isi yang hakiki dari segala kitab itu telah tersimpul kepada satu kitab, Al-Quran. Percaya akan kitab ini artinya ialah mengetahui dan mengamalkan isinya.
menerima segala suruhan dan larangannya, menjunjung